Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat walafiat ya. Pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai bab baru, yaitu tabel periodik unsur. Kita mulai dari sejarahnya terlebih dahulu. Kita mulai dari perkembangan dasar pengelompokan unsur-unsur. Yang pertama adalah pengelompokan unsur berdasarkan logam dan non-logam. Nah, ini oleh bangsa Arab ya. Pengelompokan ini masih terlalu umum karena ternyata dalam berbagai unsur logam maupun non-logam masih terdapat berbagai variasi dan sifat-sifat unsur. Pada saat itu, logam atau logam terdiri atas besi, emas, perak, seng, nikel, dan tembaga. Sedangkan non-logam atau laisa logam terdiri atas arsen, hidrogen, nitrogen, oksigen, karbon, belerang, dan fosfor. Tabel periodik Lavoisier. Antoine Lavoisier tahun 1743 sampai 1794, ahli kimia Perancis yang pertama membuat tabel periodik. Lavoisier mengelompokkan unsur-unsur ke dalam 4 golongan, yaitu gas, logam, non-logam, dan logam oksida. Kekurangannya, tidak semua unsur dimasukkan ke dalam tabel. Selain itu, unsur-unsur dalam golongan yang sama tidak memiliki sifat-sifat kimia yang sama pula. Unsur-unsur yang terdapat dalam keempat kelompok ditunjukkan dalam tabel berikut. Pada tahun 1829, John Wolfgang Dubiner mengelompokkan beberapa unsur menurut kemiripan sifat yang ada. Karena terdiri atas 3 unsur, maka disebut triade. Unsur-unsur dalam satu triade disusun menurut kenaikan massa atom relatifnya. Jadi, penemuan ini memperlihatkan adanya hubungan antara massa atom dengan sifat-sifat unsur. Kita lihat pada daftar unsur triade Dubiner, di sini ada 5 triade. Untuk yang pertama, triade 1 adalah Li, Na, dan K, dan seterusnya ya. Massa unsur yang kedua merupakan rata-rata dari massa atom unsur pertama dan ketiga. Kita ambil salah satu triade ya, yang terdiri atas Cl, klor, brom, dan iod. Nah, di situ bromnya itu di tengah, jadi AR-nya atau massanya dari Br ini adalah rata-rata massa dari Cl dan massa dari I. Diketahui AR dari Cl atau massanya dari Cl adalah 35,5, sedangkan massa dari I adalah 127. Dijumlahkan kemudian dibagi 2 menjadi rata-rata ya, 81,25. Nah, di sini juga ada kelemahannya. Kenyataannya bahwa jumlah unsur yang memiliki kemiripan sifat tidak hanya 3 buah. Berikutnya adalah oktav Newlands. Pada tahun 1864, Newlands menemukan hukum oktav ini. Disusun berdasarkan kenaikan massa atom relatifnya. Kemudian dia akan berulang setelah unsur ke-8. Pada saat ditemukan ini, unsur-unsur gas mulia belum ditemukan. Dan ternyata pengelompokan ini hanya sesuai dengan unsur-unsur ringan atau AR-nya rendah. Jadi ini kelemahannya ya. Kita lihat pada pengelompokan ini, maka jika Do, H, dan F itu memiliki sifat yang sama. Berikutnya adalah tabel periodik menurut Mendeleev. Pada tahun 1869, Mendeleev menyimpulkan bahwa sifat-sifat unsur fungsi periodik dari massa atom relatifnya. Dalam mengelompokkan unsur-unsurnya, Mendeleev lebih menekankan pada persamaan sifat unsur dibanding dengan kenaikan massa atom relatifnya, sehingga banyak terdapat tempat-tempat kosong dalam tabel periodik tersebut. Nah, sekarang kita lihat tabelnya ya, banyak sekali tempat-tempat yang kosong, ada titik-titik itu. Tempat-tempat kosong ini yang kemudian diramalkan akan diisi unsur-unsur pada waktu itu belum ditemukan. Di kemudian hari, ramalan itu terbukti dengan ditemukan unsur-unsur yang mempunyai sifat-sifat yang mirip sesuai ramalannya.
Berikut ini adalah kelemahan tabel periodik Mendeleev sebagai berikut. Penempatan unsur yang tidak sesuai dengan kenaikan massa atom relatifnya karena mempertahankan kemiripan sifat unsur dalam satu golongannya. Yang kedua adalah masih banyak unsur yang belum dikenal pada massa itu, sehingga dalam tabel terdapat banyak tempat kosong. Berikutnya adalah tabel periodik modern yang kita gunakan saat ini. Ditemukan oleh Henry G. J. Moseley tahun 1914, menemukan bahwa urutan unsur dalam tabel periodik sesuai kenaikan nomor atom, disusun menurut kenaikan nomor atom dan kemiripan sifat. Tabel periodik bentuk panjang terdiri atas lajur vertikal. Nah, ini golongan ya, menurut kemiripan sifat. Dan lajur horizontal itu adalah periode disusun berdasarkan kenaikan nomor atomnya. Berikut ini adalah tabel periodik unsur. Nah, di sini lajur vertikal atau bisa kalian sebut kolom ya. Dari atas ke bawah itu berarti adalah satu golongan dan golongan itu harus ditulis dengan menggunakan angka Romawi. Tuh. Kemudian ada lajur horizontal, berarti kita bisa sebut baris ya, dari kiri ke kanan itu disebut periode. Untuk lajur vertikal atau golongan, nah ada golongan utama dan transisi. Pada golongan utama dibagi menjadi 8 golongan, yaitu 1A atau alkali, 2A atau alkali tanah, 3A atau aluminium, 4A karbon, 5A atau nitrogen, 6A atau kalkogen, 7A atau halogen, 8A atau gas mulia. Untuk golongan transisi atau golongan tambahan, golongan B ya, terbagi atas golongan transisi B mulai dari 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, 1B, dan 2B. Untuk golongan transisi dalam ada 2 deret, yang itu di bawah kotak itu ya. Ada deret lantanida mirip dengan 57 La terletak di periode 6, sedangkan deret aktinida punya kemiripan sifat dengan 89 Ac terletak pada periode 7. Jadi membedakannya tinggal nanti periodenya berapa, seperti itu. Kita bisa menentukan golongan dan periode dengan menggunakan konfigurasi elektron. Mulai dari golongan A dulu. Konfigurasi elektron valensi berarti konfigurasi elektron di kulit terluar. Elektron valensi itu adalah jumlah elektron di kulit terluar. Lihat tabelnya dulu, mulai dari baris yang pertama. Polanya adalah S1. Jadi elektron valensinya adalah 1, maka golongan 1A. Kemudian ada S2. Jadi elektron valensinya itu 2, golongan 2A. Kemudian berikutnya adalah S2P1, dan mereka itu ceritanya sekulit ya. Misalnya S itu kulitnya di nomor 3, maka P-nya di nomor 3. Nah, itu bisa dibilang kulit. Jika kulitnya sama, maka jumlah elektronnya dijumlahkan ya. Di S itu kan ada 2, di P ada 1, maka 2 ditambah 1 sama dengan 3. Jadi elektron valensinya 3, maka golongan 3A. Berikutnya S2P2, satu kulit ya. Nah, dijumlahkan hasilnya 4, maka elektron valensinya 4, golongannya adalah golongan 4A. S2P3 dijumlahkan elektronnya, hasilnya 5, maka elektron valensinya 5, golongannya adalah 5A. S2P4 dijumlahkan, elektron valensinya 6, maka golongan 6A. S2P5 elektron valensinya maka 7, golongannya adalah 7A. S2P6
dijumlahkan elektronnya, hasilnya 8, maka elektron valensinya 8, golongan 8A. Kuncinya jika golongannya A, maka konfigurasi elektron subkulitnya yang terakhir itu S atau P. Langsung ke contoh soal yang pertama. Tentukan elektron valensi, golongan, periode, dan blok dari 11 Na. Yang pertama yang kita lakukan adalah mengkonfigurasi Na tersebut. Ada 11 elektron ya di situ. Nah, kemudian kita mendapatkan pola dari konfigurasi elektron valensinya. Yang paling belakang yaitu 3s1. Kita lihat di sini ada angka 1. Ini adalah jumlah elektron dan ini adalah elektron valensi. Jumlah elektron valensi sama dengan 1, maka Na adalah golongan 1A. Menulisnya harus pakai angka Romawi ya, jangan lupa. Kenapa golongan A? Karena ketika dikonfigurasi, subkulit paling belakangnya adalah S. Kemudian untuk periode, kita lihat yang paling belakang ini elektronnya diisikan di kulit nomor 3, maka periodenya adalah 3. Untuk blok, karena konfigurasi subkulit terakhirnya adalah S, maka dia termasuk blok S. Contoh berikutnya, tentukan elektron valensi, golongan, periode, dan blok dari 8O. Yang pertama kita lakukan adalah mengkonfigurasi elektronnya. Nah, kita dapat konfigurasi elektron valensinya ya, yaitu 2s2, 2p4. Karena mereka sekulit dan SP-nya kita tambahkan elektronnya itu 2 dan 4, maka menjadi elektron valensi berjumlah 6. Karena elektron valensinya 6, golongannya adalah golongan 6A. Ingat, golongan A itu jika dikonfigurasi subkulit terakhirnya adalah S atau P. Kemudian periodenya adalah periode 2 sesuai dengan kulitnya ya. Kemudian bloknya adalah blok P karena terakhir subkulitnya adalah P. Untuk golongan transisi tabelnya seperti berikut ini. Konfigurasi elektron valensi Ns2, N-1, D1. Artinya jika N-nya itu adalah 4, maka N-1-nya adalah 3 ya. Polanya memang seperti itu. Kemudian jumlah elektron yang di atasnya itu Sd. Kita jumlahkan 2 ditambah 1 sama dengan 3, maka golongannya adalah 3B. Bawahnya ya, Sd lagi 2 ditambah 2, 4, maka golongan 4B. S2 ditambah D3, 5, jadi golongan 5B. S1 ditambah D5, karena D-nya tidak boleh 4 ya, itu dijumlahkan 6, maka 6B golongannya. Kemudian S2 ditambah D5, 7B. S2 ditambah D6, maka menjadi 8B. S2 ditambah D7, 9, jadi 8B. S2 ditambah D8 sama dengan 10, tetap 8B. Nah, ini ada yang spesial di sini. Ada 3 kolom yang menjadi golongan yang sama. Berikutnya adalah S1D10, karena D tidak boleh 9, dijumlahkan menjadi 11. Golongannya adalah 1B. Berikutnya S2 ditambah D10. 2 ditambah 10, 12. Golongannya adalah 2B. Ini kuncinya, jika bagian belakang subkulitnya ketika dikonfigurasi adalah D, maka dia adalah golongan B. Ke contoh soal, tentukan golongan, periode, dan blok dari 21 SC. Yang pertama kita lakukan seperti biasa, mengkonfigurasi elektronnya. Kemudian kita mendapatkan konfigurasi elektron valensi, yaitu 4s2, 3d1. S dan D ditambahkan elektronnya, hasilnya adalah 3, maka golongan 3B. Untuk periodenya
adalah kulit tertinggi. Kulit tertinggi di sini 4, maka periodenya adalah 4. Untuk bloknya adalah D karena subkulit terakhirnya adalah D. Nah, ini untuk lantanida dan aktinida ya, contohnya. Tentukan periode, blok, dan deret lantanida dan aktinida dari 58 CE. Yang pertama kita lakukan seperti biasa mengkonfigurasi elektronnya sehingga mendapatkan konfigurasi seperti berikut. Kemudian kita tentukan periodenya. Periodenya adalah kulit yang terbesar, tertinggi ya. Di sini kita lihat kulitnya itu yang tertinggi adalah 6, maka periodenya adalah 6. Bloknya adalah F karena subkulit terakhirnya adalah F, deretnya adalah lantanida. Kenapa? Karena periodenya adalah 6. Jika periodenya 7, dia adalah deret aktinida. Untuk sebab berikutnya adalah sifat keperiodikan unsur, yaitu sifat-sifat yang berubah secara beraturan sesuai dengan kenaikan nomor atom unsur. Ada 4 ya. Yang pertama adalah jari-jari atom. Jari-jari atom adalah jarak dari inti atom sampai kulit elektron terluar. Dalam satu golongan dari atas ke bawah, jari-jari atom semakin besar, sedangkan dalam satu periode dari kiri ke kanan, jari-jari atom semakin kecil. Penjelasannya, dalam satu golongan dari atas ke bawah, kulit atom bertambah karena jumlah kulit sama dengan nomor periode, sehingga jari-jari atom juga bertambah besar. Sedangkan dari kiri ke kanan, jumlah kulit tetap, tetapi muatan inti dan jumlah elektron pada kulit bertambah. Hal tersebut mengakibatkan gaya tarik-menarik antara inti dengan kulit elektron semakin besar, sehingga jari-jari atom semakin kecil. Energi ionisasi adalah energi minimum yang diperlukan untuk melepaskan elektron dari suatu atom netral dalam wujud gas. Dalam satu golongan dari atas ke bawah, energi ionisasi semakin berkurang, sedangkan dalam satu periode dari kiri ke kanan, energi ionisasi cenderung bertambah. Kecenderungan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Dari atas ke bawah dalam satu golongan jari-jari atom bertambah sehingga daya tarik inti terhadap elektron terluar semakin kecil. Elektron semakin mudah dilepas dan energi yang diperlukan untuk melepasnya semakin kecil. Dari kiri ke kanan dalam satu periode daya tarik inti terhadap elektron semakin besar sehingga elektron semakin sukar dilepas. Energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron tentunya semakin besar. Berikut ini adalah tabel energi ionisasi pertama unsur-unsur dalam tabel periodik unsur. Berikut ini adalah grafik penyimpangan harga energi ionisasi unsur periode ketiga. Pada grafik ini, Al, aluminium, lebih rendah energi ionisasinya daripada magnesium atau Mg, padahal Al berada di sebelah kanan Mg. Pada tabel periodik unsur ya. Hal ini terjadi pada belerang juga ya, yang mempunyai energi ionisasi lebih rendah daripada fosfor yang berada di sebelah kirinya. Jadi penyimpangan harga energi ionisasi tersebut dapat dijelaskan berdasarkan elektron valensi atom unsur-unsur yang bersangkutan. Elektron valensi unsur Al dan S mengisi orbitalnya dalam keadaan tidak terisi penuh atau setengah penuh, sehingga unsur Al dan S mempunyai sifat kurang stabil. Ketidakstabilan ini mengakibatkan kedua atom tersebut memiliki harga energi ionisasi lebih rendah dibanding unsur di sebelah kirinya. Berikutnya adalah afinitas elektron, yaitu besarnya energi yang dibebaskan satu atom netral dalam wujud gas pada waktu menerima satu elektron sehingga terbentuk ion negatif. Dalam satu golongan dari atas ke bawah, afinitas elektron semakin kecil, sedangkan dalam satu periode dari kiri ke kanan, afinitas elektron semakin besar. Penjelasannya adalah apabila ion negatif yang terbentuk stabil, energi yang dibebaskan dinyatakan dengan tanda negatif. Apabila ion negatif yang terbentuk tidak stabil, energi diperlukan diserap dinyatakan dengan tanda positif.
Berikutnya adalah keelektronegatifan, yaitu suatu bilangan yang menyatakan kecenderungan suatu unsur menarik elektron dalam suatu molekul senyawa. Dalam satu golongan dari atas ke bawah, keelektronegatifan semakin berkurang, sedangkan dalam satu periode dari kiri ke kanan, keelektronegatifan semakin bertambah. Semakin besar keelektronegatifan, unsur cenderung semakin mudah membentuk ion negatif. Semakin kecil keelektronegatifan, unsur cenderung makin sulit membentuk ion negatif dan cenderung makin mudah membentuk ion positif. Berikut ini adalah tabel skala elektronegativitas unsur-unsur dalam tabel periodik unsur. Kita lihat yang terbesar di sini ada periode 2 golongan 7A di situ ya, ada 3,98. Nah, itu adalah milik dari unsur F. Sekian pelajaran hari ini. Semoga kalian paham dengan apa yang Ibu ajarkan ya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share, dan nyalakan loncengnya supaya kalian dapat notifikasi dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.